Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, semakin sa menyapa Ramadan tahun 1447 Hijriah yang saya cintai dan yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan bulan yang penuh anugerah, penuh kemuliaan, penuh hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran." Bagi siapa yang senang atas kehadiran bulan suci Ramadan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan masuk neraka. Ada sebuah cerita. Ketika itu Rasulullah mau naik mimbar ketika khutbah. Itu langkah pertama ketika menaikkan kaki ke tangga mimbar. Itu beliau bilang amin, berdoa amin. Tangga berikutnya amin, yang berikutnya amin sampai 3 kali. Terus setelah selesai khutbah, para sahabat yang memperhatikan betul itu bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tadi bilang amin sampai 3 kali?" Saya perhatikan. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa tadi itu malaikat Jibril itu berdoa. Berdoa bagi siapa yang dipertemukan di bulan suci Ramadan, kemudian dia itu tidak mau berusaha, tidak mau menjalankan ibadah sampai dia itu masih punya dosa, maka dia termasuk orang yang sangat rugi. Kemudian diamini oleh Rasulullah, amin. Kemudian langkah yang kedua, malaikat Jibril itu berdoa, umatmu jika masih memiliki orang tua, 2 orang tua atau salah satu masih hidup, kok masih bisa masuk ke neraka atau masih punya dosa, ya, tidak bisa masuk ke surga, itu adalah orang yang rugi. Kemudian diamini oleh Rasul. Dan yang terakhir adalah ketika nanti di antara umatmu yang mengatakan ada yang menyampaikan bersolawat kepadamu ya Rasul, tapi yang dengar itu diam saja, nggak menjawab, itu semoga dilaknat oleh Allah. Kemudian diamini oleh Rasul. Nah, 3 hal ini menandakan bahwa kehadiran bulan suci Ramadan, kita perlu memuliakan dan mengisinya dengan ibadah-ibadah yang ditentukan maupun yang tidak. Maksudnya ibadah yang diwajibkan adalah dengan melakukan ibadah puasa. Kemudian mengisinya dengan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah. Kata Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bagi siapa yang menjalankan puasa bulan Ramadan dengan iman, dengan yakin kepada Allah dan dengan penuh pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian. Bahkan kemuliaannya itu sudah moncer ketika sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ketika kapan? Ketika zamannya Nabi Musa. Allah itu sudah pernah menginformasikan kepada Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu kepencut gitu menjadi seorang umatnya Nabi Muhammad. Moncernya bagaimana? Dalam hadis qudsinya Rasul, Allah itu berkata kepada Nabi Musa, "Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila taduruhum dulmatani." Kata Allah, saya Musa akan memberikan 2 kenikmatan, 2 cahaya kepada khususnya umatnya Nabi Muhammad, yang 2 cahaya ini bisa menerangi 2 kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya, faqala wa ma nurani ya Allah ya Rabb.
Kemudian Allah menjawab, nuru Ramadan wa nuru Al-Quran, nurul Quran. Jadi yang pertama adalah cahayanya bulan suci Ramadan, dan yang kedua adalah cahayanya membaca Al-Quran. Luar biasa ini. Ini khusus kita, ini kita gunakan. Kemudian selain itu, Rasulullah, Allah Subhanahu Nabi Musa alaihissalam itu bertanya lagi, wa madul matani ya Allah, ya Rabb. Kemudian dua kegelapan itu maksudnya apa? Adalah dulmatul qabri wa dulmatu yaumal qiyamah. Kegelapan di dalam alam kubur, di dalam kuburan tuh gelap, tidak ada listrik, tidak ada PLN, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada matahari, ya. Dan kegelapan di hari kiamat. Ini solusinya dua, puasa Ramadan dan membaca Al-Quran. Jadi ini sudah kebiasaan kita. Semoga kita nanti bisa menjalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Semekensa menyapa Ramadan tahun 1447 Hijriah yang saya cintai. Oleh karena itu, kenikmatan ini perlu kita songsong dengan baik. Perlu kita siapkan dengan baik. Kita lakukan dengan baik. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, kita lakukan dengan sesuai syarat rukunnya. Jadi, contoh, kita niat. Jadi puasa Ramadan itu berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, itu niatnya sambil menjalankan ibadahnya. Contoh sholat ya. Itu kan Allah, sambil bilang Allah dalam hati kita niat. Saya niat menjalankan sholat duhur 4 rakaat makmum karena Allah. Kemudian akbar gitu. Kemudian zakat fitrah misalkan. Nanti kan zakat fitrah tuh ya ada berasnya baru niat. Nah, sambil saya niat mengeluarkan nawaitu an u'tiya zakatal fitri fardholillahi ta'ala, an-nafsi fardholillahi ta'ala. Jadi saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri pribadi saya karena Allah. Haji begitu, ketika niat di dalam mikot, pas waktu di mikot, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tuh. Jadi posisi tidak boleh niat haji itu masih berada di Indonesia, tidak boleh ya. Jadi harus di sana. Nah, berbeda kalau puasa. Kalau puasa itu niatnya kapan? Sebelum menjalankan puasa. Kapan itu? Malamnya. Jadi misalkan besok pagi itu puasa, malam ini mulai habis maghrib, kesempatan kita niat itu mulai habis maghrib sampai sebelum imsak. Nah, kalau ketiduran kesiangan gimana Pak? Ya tetap wajib menjalankan puasa, tetapi nanti setelah habis lebaran wajib mengqadha. Nah, ini adalah puasa. Karena apa? Ini ibadah spesial. Yang menilai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain kan boleh, bisa saja kita menilai. Kalian sudah sholat apa belum? Itu kan yang lain bisa tahu begitu ya. Kalau sudah sholat atau belum. Kemudian zakat fitrah itu sudah sholat apa? Sudah zakat atau belum. Kemudian haji itu kan ibadah-ibadah yang bisa dinilai oleh orang lain. Bisa diketahui. Tapi kalau puasa tidak bisa. Diam aja itu kelihatannya puasa tapi tidak, atau kelihatannya tidak puasa tapi puasa gitu. Yang penting kalau niat puasa siap mulai imsak sampai nanti ya, mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Jadi jangan sampai kita melanggar tuh. Jadi bisa menahan makan minum dan menahan hawa nafsu. Kemudian perkara yang membatalkan puasa ada 5 tuh ya. Yang pertama adalah sengaja untuk memasukkan sesuatu ke dalam lubang jauf. Lubang jauf itu apa? Lubang yang mengarah kepada anggota tubuh yang mengarah kepada perut. Maksudnya bagaimana? Ada 6 lubang jauf itu ya. Yang pertama adalah mulut. Jadi kalau kita makan itu bisa membatalkan puasa. Memasukkan jari atau katembat ke dalam hidung ya sampai sini. Jadi boleh memasukkan jari ke hidung boleh, tapi batasannya yang empuk ini ya. Kalau yang sampai yang keras ini berarti sudah membatalkan, batasannya itu. Jadi kemudian masukkan sesuatu ke dalam telinga sampai katembat. Jadi boleh itu yang kelihatan dari luar, itu batasannya itu. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam jalur kencing maupun jalur BAB ya, alat kelamin. Nah, terus yang terakhir adalah masukkan ke dalam jalur besar. Urat nadi berjalur besar itu yang mengarah ke perut, yaitu biasanya digunakan untuk suntik infus itu. Jadi semakin meskipun banyak air infus yang masuk itu kan nggak membuat tangan kita besar,
Tapi itu karena apa? Karena itu masuk ke dalam lambung kita. Untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yang membatalkan puasa adalah sengaja untuk mengeluarkan mani, baik sperma, baik laki-laki atau perempuan. Terus yaitu sengaja muntah. Nah, ini muntah. Tangannya dimasukkan ke mulut akhirnya muntah. Nah, ini nggak boleh. Selanjutnya, Pak, kalau orang hamil gimana? Boleh, nggak apa-apa itu karena dia nggak sengaja yang baru masa-masa awal itu ya, nyidam itu kalau dalam bahasa Jawa ya, itu kemudian pengen mual, pengen muntah, itu tidak membatalkan puasa. Terus yang keempat adalah kita tidak boleh yang kelima ya, yaitu keluar dari yang keempat adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu dapat keharaman yang luar biasa. Jadi meskipun dengan istrinya sendiri begitu ya. Jadi nanti kalau sampai seperti itu didenda memerdekakan budak, kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan sodakoh makan kepada 60 fakir miskin. Terus yang terakhir yang membatalkan puasa adalah keluar dari Islam. Ini jangan sampai. Nah, oleh karena itu waktu yang luar biasa ini kata Nabi, 10 hari pertama rahmatullah, kemudian 10 hari kedua afullah, dan 10 hari terakhir adalah idku minan nar. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita betul-betul bisa memanfaatkan ibadah kita, waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, dengan aturan-aturan yang wajib kita ketahui tadi. Ya, jadi kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini ya, ibadah sunnah saja itu pahalanya disamakan dengan ibadah wajib. Coba, enak ya. Jadi ada ibadah baca Al-Quran, kemudian sholat rawatib, sholat taraweh, kemudian apapun yang sunnah-sunnah itu hukumnya seperti halnya, bukan hukumnya ya, pahalanya seperti hanya melakukan ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib itu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nah, banyak sekali. Apalagi kalau bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, yang di situ lebih baik daripada khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dikuruskan ya, 1 kali ibadah itu sama halnya lebih baik daripada ibadah selama 84 tahun. Wah, ini luar biasa. Tapi ya tetap ibadah, jangan sampai hanya ngejar itu kemudian nggak ibadah ya ini. Kemudian apapun yang dilakukan untuk kebaikan apa saja di dalam bulan suci Ramadan itu bernilai ibadah. Contoh, tidur saja itu ibadah, benar ibadah ya. Nih, tapi apalagi untuk membaca Al-Quran atau ibadah yang lain. Jadi jangan sampai kita tidak sholat, tapi bahwa tidak kerja, alasannya tidur apa untuk ibadah, karena di bulan suci Ramadan tidurnya itu dinilai ibadah. Tidak demikian, tetapi membaca tidur saja ibadah, apalagi kerja itu. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kita sempatkan momentum bulan suci Ramadan ini ya, mulai 24 jam kita gunakan untuk ibadah. Caranya bagaimana? Mulai bangun sampai tidur kita selalu ibadah. Ya, kita selalu ibadah, memanfaatkan momen-momen penting untuk berdoa kepada Allah, karena waktunya banyak yang mustajab, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika malam Lailatul ya, ini sebelum imsak kita qiyamul lail, kemudian ikut sholat taraweh, terus sebelum berbuka itu jangan sampai kita ngobrol aja. Waktunya berbuka itu waktunya kita berdoa dulu, karena itu waktu yang sangat mustajab, yang itu biasanya dilalaikan oleh kita semua. Kita minta ya, kalian kan punya problem sendiri-sendiri itu ya, belum tahu nanti akan nikmat apa yang akan didapatkan, atau nanti dimudahkan cari kerja atau tidak, atau yang masih belajar diberikan ilmu yang manfaat. Itu berdoa di situ, ya Allah ampuni dosa ibu bapak saya, diberikan rizki yang melimpah gitu ya, sehat walafiat, kemudian ibadahnya diterima, engkau terima ya Allah, mudahkan saya untuk bisa kerja, bisa kuliah di luar negeri misalkan, kayak gitu ya. Ini adalah doa-doa yang luar biasa, kita gunakan itu
Itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk bisa membekali pada Ramadan ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yaitu kata Allah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan puasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelummu. Ya, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Ini caranya dengan ibadah puasa. Semoga kita ini menjadi barometer kita semua, keimanan kita. Kalau kita puasa, berarti semoga saja iman kita baik. Kalau tidak, berarti menunjukkan kalau iman kita berkurang, menurun. Nah ini, maka kita siapkan betul-betul, baik kita lakukan syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, momen-momen pentingnya kita gunakan, kita bisa menggapainya. Semoga dosa kita diampuni, kemudian kenikmatan, anugerah apapun diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya, semoga bisa bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.